Kali ini kita akan bahas soal kekuatan serbuk. Kedengerannya sepele ya, tapi tunggu dulu. Kita akan lihat gimana sesuatu yang kecil banget bisa punya dampak yang luar biasa besar, terutama di dunia medis. Nah, pernah kepikiran nggak kenapa sih serbuk dalam kapsul itu kerjanya beda sama pil yang padat? Jawabannya itu ada di level yang nggak kelihatan mata loh. Jadi bentuk dan fungsi obat itu nyambung banget. Dan semuanya berawal dari satu hal, yaitu ukuran partikelnya. Ini yang nentuin seberapa cepat obat itu bisa larut dan diserap sama tubuh kita. Betul banget, ukuran partikel. Sifat mikroskopis inilah yang jadi kuncinya. Gini deh, bayangin, partikel yang lebih kecil itu berarti luas permukaannya jadi lebih besar. Nah, ini bisa mengubah secara drastis seberapa cepat dan efektif sebuah obat bekerja di dalam tubuh kita. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam yuk. Di bagian pertama ini, kita akan bedah tuntas kenapa ukuran partikel obat, mau itu besar atau kecil, punya dampak yang krusial banget. Nah, seperti yang bisa Anda lihat, ukuran partikel itu bukan cuma detail kecil loh. Ini ngaruh ke semuanya. Misalnya nih, kita ambil laju pelepasan obat. Partikel yang lebih halus, otomatis larutnya lebih cepat di tubuh. Jadi kandungan aktifnya juga lebih cepat dilepaskan. Mulai dari sifat fisik, kimia, sampai efek farmakologisnya, semuanya itu berakar dari ukurannya. Oke, bagian ini seru nih. Kan kenyataannya kebanyakan partikel itu bentuknya nggak bulat sempurna ya. Nah, para ilmuwan punya cara cerdas buat ngakalin ini. Mereka pakai konsep statistik, di mana setiap partikel itu dianggap seolah-olah bola yang setara ukurannya. Tujuannya? Biar perhitungannya jadi lebih gampang dan konsisten. Pinter banget kan? Terus, kalau ukuran sepenting itu, gimana dong caranya para ilmuwan mengontrolnya? Nah, ayo kita lihat metode-metodenya. Jadi, pada dasarnya ada dua pendekatan utama. Yang pertama, metode fisik. Anggap aja kayak kita lagi menghancurkan sesuatu. Material yang besar digiling atau dipotong biar jadi lebih kecil. Proses ini namanya komunisi. Nah, yang kedua, metode kimia. Ini kebalikannya. Kita menumbuhkan partikel-partikel kecil dari sebuah larutan. Mirip-mirip lah sama proses bikin kristal gula dari air yang manis. Jadi, dua cara yang beda tapi tujuannya sama. Dapetin partikel dengan ukuran yang pas. Oke, dari teori sekarang kita pindah ke prakteknya. Kita lihat yuk gimana semua ini diaplikasikan dalam sebuah teknik pengukuran yang sangat umum digunakan. Prosesnya ini sebenarnya logis banget kok. Pertama, kita timbang dulu semua ayakannya pas masih kosong. Terus kita siapkan sampel bahannya, katakanlah 100 gram. Ayakannya ini kita susun bertumpuk, kayak saringan bersusun gitu, dari yang lubangnya paling besar di atas sampai yang paling kecil di bawah. Sampelnya kita tuang ke ayakan paling atas. Terus tumpukan itu digoyangkan selama sekitar 5 menit. Terakhir setelah selesai, kita timbang lagi deh setiap ayakan yang sekarang udah ada isinya. Nah, setelah proses mengayak selesai, kita kan punya data berat tuh. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mengubah tumpukan serbuk yang udah ditimbang ini jadi angka yang berarti? Nah, ini dia bagian analisisnya. Kurang lebih begini nih tampilan data mentah yang kita kumpulkan di lab. Tiap ayakan itu punya nomor mesh yang beda-beda. Gampangnya, makin tinggi nomor meshnya, makin kecil lubang-lubangnya. Jadi, setiap ayakan bakal nangkep partikel dengan rentang ukuran tertentu. Buat tahu berapa banyak sampel yang nyangkut di tiap ayakan, tinggal kita kurangin aja berat ayakan plus sampel dengan berat ayakan kosongnya. Simpel kan? Dan ini dia rumus ajaibnya. Kelihatannya rumit, tapi sebenarnya enggak kok. Intinya gini, kita hitung persentase berat serbuk di tiap ayakan. Terus persentase itu kita kalikan dengan ukuran lubang ayakannya. Hasil dari semua ayakan itu kita jumlahkan, lalu dibagi dengan total persentase serbuk yang tertahan. Hasil akhirnya, kita dapat satu angka penting, diameter partikel rata-rata. Inilah inti dari semua analisis kita. Dan voila, ini dia hasil akhirnya. Setelah semua proses menimbang, mengayak, dan menghitung tadi, akhirnya kita dapat satu angka yang presisi, ukuran rata-rata partikel sampel kita. Angka inilah yang jadi kunci buat kita tahu karakteristik utama dari serbuk ini. Tapi tunggu dulu, kita memang sudah dapat angka rata-rata ya. Tapi tantangan sebenarnya nggak berhenti di situ. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana cara ilmuwan memastikan setiap partikel punya ukuran yang tepat, bukan cuma rata-ratanya aja? Nah, memastikan konsistensi inilah yang jadi langkah super penting berikutnya dalam dunia farmasi. Coba deh pikirin soal itu.